Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sesama muslim dan juga teman-teman mahasiswa, khususnya pada mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan multikultural. Kali ini saya ingin mencoba membahas tentang trending topik yang ada di Kota Banjar, terutama di Kementerian Agama Kota Banjar hari ini ya. Oke. Kita mulai aja. Meneguhkan toleransi itu bukan sekedar slogan ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan hari ini kita berbicara tentang keberanian mengambil langkah yang tak selalu mudah. Baru-baru ini pemasangan lampion Imlek di kantor Kementerian Agama Kota Banjar itu memicu perdebatan. Ada yang memuji sebagai wujud penghormatan terhadap keberagaman tentunya. Namun nggak sedikit pula yang menganggapnya itu berlebihan. Nah, di sini kita memang perlu berhenti sejenak, mencoba untuk menganalisis dan introspeksi dan merenungi dan melihat ini dari sudut pandang yang jernih. Islam mengajarkan hidup berdampingan dengan damai. Dalam Piagam Madinah contohnya, Nabi Muhammad SAW menegaskan hak dan kewajiban setiap kelompok agama. Bahkan Rasulullah pernah mengizinkan kaum Nasrani Najran beribadah di Masjid Nabawi. Toleransi dalam Islam itu bukan sekedar menerima saja, tapi juga memfasilitasi, memberi ruang, memberi hormat. Kementerian Agama juga merupakan instansi yang juga merupakan garda terdepan dalam melayani semua umat beragama. Pemasangan lampion ini dari berita yang saya baca ya itu sesuai dengan kebijakan resmi. Dan ini adalah langkah merangkul kebinekaan. Ini bukan soal mengadopsi simbol agama tertentu, ini soal penghormatan, soal memelihara kebersamaan di tengah perbedaan. Lampion dalam tradisi Imlek itu melambangkan harapan dan keberuntungan. Jadi mengapa kita merasa terancam oleh itu? Apakah keyakinan kita begitu rapuh sehingga sebuah lampion saja itu bisa menggoyahkannya? Karena menurut saya keimanan itu sejatinya berakar dari hati ya, bukan pada simbol eksternal. Nah, polemik ini mencerminkan perjalanan kita sebagai bangsa yang masih belajar memahami toleransi sejati. Jadi kita harus ingat, perbedaan itu bukan ancaman. Perbedaan itu adalah kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyakiti seorang non-muslim yang berada dalam perjanjian damai, maka ia telah menyakitiku. Itu Rasulullah yang bilang. Menghormati simbol agama lain adalah bagian dari akhlak mulia. Dan ini bukan kelemahan, ini adalah kekuatan. Ketika umat Islam menuntut kebebasan beribadah di negara lain, kita juga harus memberikan ruang yang sama kepada umat agama lain di negara kita. Dan ini bukankah cerminan keadilan yang memang diajarkan oleh Islam? Ya kan? Oke, sekarang gini. Langkah Kemenag Kota Banjar itu adalah wujud keberanian loh. Namun memang perjuangan ini seharusnya tidak hanya milik pemerintah. Jadi kita semua tokoh masyarakat, pemuka agama, individu seperti Anda dan saya itu punya peran yang sama untuk menciptakan suasana inklusif di negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi di Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mari kita belajar dari sejarah. Dari Nabi Muhammad SAW, dari nilai-nilai Pancasila yang kita yakini. Jangan biarkan kelompok intoleran itu yang nggak paham akan, yang mohon maaf kurang paham akan pentingnya moderasi beragama, itu merusak warisan kebinekaan yang sudah dirintis oleh para pendiri bangsa. Dan kita harus ingat juga, meskipun mayoritas dari pendiri bangsa atau pejuang bangsa itu umat Islam, tetapi tetap ada minoritasnya yang non-muslim yang juga merupakan pejuang yang sama-sama mendirikan bangsa Indonesia ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Perbedaan ini adalah ujian dan tantangan. Namun perbedaan ini juga peluang untuk saling mengenal, untuk saling memahami antara satu dengan yang lain. Diskusi tentang toleransi ini tidak boleh hanya berhenti di kata-kata. Ia harus hidup dalam tindakan, dalam keberanian mencintai keberagaman. Yang intinya saya mengajak kita semua untuk tidak hanya melihat saja, tapi bertindak untuk mewujudkan penghormatan terhadap sesuatu yang berbeda dengan pandangan kita. Demi apa? Demi harmoni dan demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.